Semoga kita bisa membantu orang-orang yang takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Dan satu-satunya cara yang harus kita bangun adalah selesaikan urusan kita dengan diri kita sendiri. Semua masalah yang di luar diri kita terjadi itu karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Konflik yang ada di luar diri kita itu karena kita masih banyak konflik dengan diri kita sendiri. Konflik yang sesungguhnya itu adalah kita dengan diri kita sendiri. Makanya agama itu datang untuk melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa jahat pada kita tanpa seizin kita. Tidak ada orang yang bisa menyakiti kita tanpa seizin kita. Semua sumber-sumber penderitaan berasal dari diri kita sendiri. Pikiran kita yang diseliputi oleh kegelapan, karena sepanjang hidup kita terus-menerus menjadi diri palsu. Kita belum bisa menemukan sejatinya diri kita. Semua kita ini sebetulnya ranking 1. Semua kita ini hebat sebetulnya. Semua kita itu nomor 1 dari Allah. Karena tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu melulu karena ulah kita sendiri. Makanya tugas kita di dunia ini bukan untuk menjadi nomor 1, tetapi menjadi satu-satunya. Karena setiap manusia itu unik, punya keragaman sendiri. Dan kita datang ke dunia ini akan dipakai oleh Allah untuk tujuan Allah yang berbeda. Wajah kita berbeda, DNA kita berbeda, golongan darah kita berbeda, tipe otak kita berbeda. Cobalah belajar mengenali. Setiap individu kita kenali satu persatu. Dan puncak pengenalan itu kita akan tahu bahwa tubuh kita boleh berbeda, tetapi sesungguhnya yang menghuni tubuh ini adalah Dia yang sama. Kalau kita sudah bisa melihat itu dalam setiap makhluk, dalam setiap perwujudan, dalam setiap bentuk, maka kemanapun kita memalingkan wajah, yang akan kita lihat cuma wajah Dia. Itu yang membuat kita selalu sadar setiap saat. Tidak mungkin kita menyakiti siapapun, tidak mungkin kita merendahkan siapapun. Yang ada di sini adalah cinta kasih yang berlimpah. Yang ada adalah ingin menyayangi, ingin memberi, ingin membahagiakan. Dalam sebuah pelatihan kemarin saya tanya para peserta, siapa di ruangan ini yang belum pernah melihat Allah tersenyum? Pertanyaan yang sederhana ini ternyata membuat mereka kaget. Bagaimana mungkin, katanya ayah, kita bisa melihat Allah tersenyum? Ya Allah, kamu punya rezeki, kasihlah orang itu di sekitar kamu. Senyum kan? Itu Allah yang tersenyum. Lihat orang susah, selamatkan dari kesusahannya. Senyum kan? Itu Allah yang tersenyum. Sebodoh itu kita hidup selama ini, karena hanya melihat Allah tuh goib terus, maha goib terus. Tidak, Allah tuh maha nyata. Allah yang maha goib itu sudah mewujudkan diri, bermanifestasi, menjadi Dia yang amat nyata. Cuman kitanya yang selama ini tidak naik kesadarannya. Dan tugas kita di semesta ini adalah membuat selalu Allah tersenyum. Coba dari tadi sejak bangun tidur, udah berapa banyak orang yang bisa tersenyum dengan kehadiran kita? Pagi-pagi apa yang kita lakukan? Sapa pasangan kita, peluk pasangan kita, senyum kan? Sederhana melihat senyumnya Allah itu. Peluk anak-anak kita, ucapkan selamat pagi, doakan mereka. Senyum kan? Itu namanya kita sedang melihat Allah tersenyum. Subhanallah.
Begitu banyak kesempatan yang ditujukan Allah, begitu banyak pelajaran yang diberikan oleh dia. Karena memang hidup ini isinya adalah pelajaran, isinya adalah kurikulum yang akan mengangkat jiwa kita agar jiwa kita menjadi seperti dia lagi, sehingga pada saatnya kita harus pulang, kita pulang dengan sempurna memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang ada di tempat ini, saya panggil hadirin ya. Berarti kalau hadir in, jadi hadir innya, yang di dalamnya harus hadir itu ya. Saya tidak panggil hadir out. Kan ada hadirin, hadirat kan gitu. Saya panggil hadirin aja, biar hadir yang di dalamnya. Hadirlah di sini saat ini sekarang, karena hidup itu adalah di sini saat ini sekarang. Hidup itu bukan besok, hidup itu bukan kemarin. Yang kemarin hanya tinggal sejarah, sudah lewat. Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanya sudut pandang kita terhadap masa lalu, dan itu yang akan meringankan kita. Kalau hari ini kita hadir di sini saat ini sekarang, masa depan masih misteri, belum tentu kita alami. Tapi kita sering dibawa oleh pikiran kita ke masa depan, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, jadi khawatir terus bawaannya. Karena kita jadi diri palsu. Karena pikiran itu tidak suka saat ini. Pikiran itu sukanya masa lalu dan masa depan. Beda dengan kesadaran. Kalau kesadaran senangnya saat ini. Maka itulah pentingnya kita selalu eling lan waspodo, eling dan waspada, mawas diri, sadar selalu. Bahagia itu di situ adanya kok. Sesederhana itu. Oleh karena itu mari kita sampaikan pujian untuk dia, karena segala puji hanya milik dia yang telah menghadirkan kita di tempat ini saat ini sekarang, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan proses belajar dalam kehidupan ini. Mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita setiap hari berperang di sini, dan perang itu hanya dua pihak, antara pikiran dan kesadaran. Siapa yang akan menang? Tentu saja yang akan menang yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Yang selalu diberi nutrisi. Jadi kalau kita terus menerus memberi nutrisi pada pikiran, pikiran yang akan kuat. Kalau kesadaran tidak pernah dikasih nutrisi, kesadaran jadi lemah. Akibatnya apa? Pikiran jadi mengendalikan kesadaran. Tapi kalau kesadaran yang dikasih nutrisi, kesadarannya akan kuat. Kesadaran yang mengendalikan pikiran. Jadi kebanyakan manusia bukan sekedar tidak bisa menggunakan pikiran, tapi dia gagal mengendalikan pikirannya sendiri. Dan manusia yang gagal mengendalikan pikirannya sendiri akan selalu terjebak oleh baik buruk, benar salah, suka tidak suka, ini kawan, ini lawan, terus hidupnya seperti itu, menendang dan mencengkram. Apa yang dia inginkan dapat dicengkram habis-habisan. Yang tidak dia inginkan datang dalam hidupnya ditendang jauh-jauh. Hidup yang semacam itu yang disebut dengan neraka. Dan neraka itu produk pikiran kita. Makanya orang-orang bijaksana sering menggambarkan pikiran itu seperti kabut. Tahu kabut? Kabut itu cuma dua, kalau nggak hitam ya putih. Kabut seperti itu. Dan kabut itu kerjanya cuma satu, selalu menghalangi sinar matahari datang ke bumi.
Begitu sinar matahari tidak sampai ke bumi, terhalang oleh kabut, apalagi kabutnya warna hitam. Kabut itu dua-duanya menghalangi, yang putih menghalangi, yang hitam apalagi. Sinar matahari itu tidak sampai ke bumi, sehingga proses pertumbuhan semua makhluk yang di bumi terhambat, karena sinar matahari tidak bisa menjangkau bumi. Kenapa? Terhalang oleh kabut. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat hitam berarak mengelilingi matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam kelam. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, basah semua yang ada di muka bumi. Siramilah juga jiwa kami ini. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Hidupnya selalu terburu-buru, berpacu dengan waktu, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang, terus aja bergerak ke depan. Ya, makanya kita harus bisa menghadirkan Dia dalam diri kita. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sini. Dialah Tuhan. Terserah menyebutnya apa. Menyebut Tuhan, menyebut Allah. Dia juga awalnya gak punya nama kok. Pertanyaan cuma satu, udah kenal belum? Kalau belum kenal, buru-buru kenali. Dia bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi leher. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Dia yang di sini. Bukan Dia yang di sana, yang di sini. Kenapa Dia yang di sini tidak terasa kehadirannya? Terlalu banyak kabut, masih hitam putih, sehingga sinar matahari rohani tidak bisa menjangkau jiwa kita. Itu sebabnya jiwa dalam kegelapan, jiwa tanpa nutrisi. Akibatnya yang dikasih nutrisi terus-menerus adalah ego, diri palsu. Akibatnya sang diri palsu ini makin hari makin kuat. Dan itu yang mengendalikan kita. Dan kalau dikendalikan itu terus-menerus, ya sudah. Kita akan terus menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Di sini, di sini. Ya. Oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua untuk berselancar lebih dalam lagi. Kajian kita hari ini adalah burung ababil dan tentara gajah. Saya tidak akan cerita sejarah, karena Quran itu bukan sekedar sejarah. Quran itu bukan masa lalu. Quran itu di sini saat ini sekarang. Quran itu bukan sekedar konsep, tapi Quran itu konteks. Quran bukan konseptual, tapi Quran kontekstual. Makanya saya akan bicara konteks hari ini.
Siapa burung ababil itu? Dan siapa tentara gajah itu? Jangan keluar dari sini, karena ini cerita diri kita sebetulnya, cerita perang dalam diri kita. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menunjukkan sebuah gambar di sini. Ada burung, ada gajah. Kelihatan dari belakang? Ya, jelas ya. Salah satu ciri burung itu punya sayap dan dia bisa terbang mengangkasa. Dan melihat dari angkasa, melihat dari ketinggian, melihat dari kekosongan, sudut pandangnya luas. Beda dengan melihat dari tempat yang rendah. Makanya orang berusaha menggapai gunung setinggi-tingginya. Apa yang dia cari? Yang dia cari cuma dua. Satu, hawa yang sejuk, dan yang kedua, pemandangan yang indah. Hukum alam mengajarkan bahwa hawa sejuk dan pemandangan yang indah selalu akan hadir kalau kita sudah berhasil memanjat puncaknya gunung. Yang terus menerus di bawah cengeng, terlalu banyak beban, gak bisa naik gunung, tidak akan pernah mendapatkan hawa yang sejuk dan tidak pernah juga mendapatkan pemandangan yang indah. Hidupnya ya gitu-gitu saja. Maka di Quran Allah mengatakan, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Kalau mendaki itu pasti ke gunung. Dan gunung itu dalam semua kitab suci selalu menggambarkan ketinggian, selalu menggambarkan tempat yang tinggi, tempat untuk memandang lebih luas, bukan gunung secara fisik. Makanya Nabi Musa ketika bisa mau melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tetapi kamu naik gunung dulu, naik kelas dulu, naik dulu kesadarannya. Karena di puncak gunung ada dua, hawa sejuk dan pemandangan yang indah. Kalau hawa kita belum sejuk, pemandangan kita belum indah, yang dilihat di semesta ini cuma kesusahan, yang dilihat di semesta ini adalah hal-hal yang negatif, jangan bermimpi untuk bertemu dengan dia. Dia hanya bisa ditemui kalau kitanya sudah sejuk. Dia hanya bisa ditemui kalau kita sudah luas sudut pandangnya, naik gunung. Makanya di Quran Allah mengatakan, wahadainhahu najdain fala aqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Allah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak suruh kita untuk memilih salah satu jalan. Malah Allah mengatakan lampaui kedua-duanya. Dengan cara apa? Mendaki. Lampaui benar dan salah, lampaui baik dan buruk, lampaui gagal dan sukses. Terima dua-duanya dengan cara yang sama, rayakan dua-duanya dengan cara yang sama. Terima orang baik, terima orang yang tidak baik dengan cara yang sama. Itu namanya sudah naik gunung, itu sudah naik kesadarannya. Di kajian kita yang sebelumnya saya sudah menjelaskan rahasia Quran surah Ali Imran ayat 49. Masih ingat ya? Begitu kita bisa naik ke puncak kesadaran kita, maka kita akan bebas dari tiga penyakit. Satu adalah penyakit buta, buta mata kalbu kita. Dua adalah penyakit kulit, kita melihat sesuatu tidak dari luar saja. Yang ketiga adalah penyakit kematian kesadaran, di mana kematian kesadarannya sudah diakhiri, sudah mengalami kiamat, sudah mengalami hari kebangkitan. Jadi kiamat yang sesungguhnya itu kita mengalami kebangkitan kesadaran kita di sini. Makanya kata Rasulullah, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Karena kalau kita bicara kiamat selalu bicara hancurnya alam semesta, padahal kiam itu artinya bangkit. Kiam itu hari kebangkitan. Siapa yang menentukan hari kiamat? Ya terserah dirimu sendiri. Mau kapan bangkitnya? Mau kapan bangkit kesadaranmu? Sudah jelas sholatnya tidak bisa ingat sama Allah, tapi tidak bangkit, terus aja menjalankan itu, berharap ada pahala dari Allah.
Pada jelas kata Allah di Quran, kalau orang salatnya tidak mengingat kepada Allah, itu salatnya orang munafik. Orang munafik tempatnya dalam neraka. Itu Quran. Baca surat An-Nisa ayat 142, 145. Tapi karena kita di zona nyaman, tertutup pada pandangan orang, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, sulit untuk bangkit. Karena satu-satunya orang yang bisa bangkit adalah orang yang tahu kelemahan diri. Dan orang-orang yang tidak tahu kelemahan dirinya tidak akan pernah bisa berubah. Hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang bisa berubah. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, selamanya tidak akan berubah, bahkan merasa diri yang paling tahu. Lalu dia bungkus ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut, gelar akademik, gelar kehormatan, dibungkus dengan baju macam-macam. Hanya gagah penampilan luar, dalamnya rapuh. Silahkan dandangi terus tubuh ini sampai menor. Makin kita bungkus dengan kain palsu, kebusukan diri kita itu akan makin nampak dari dalam. Karena cantik dan ganteng yang sebenarnya itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar ini pasti berubah. Tidak ada orang yang tidak menjadi tua. Selamanya semuanya juga akan peot, akan rapuh, itulah tubuh. Tetapi kecantikan jiwa tidak pernah bisa dibohongi. Akan datang dari dalam. Paham ya? Lihat burung ini sedang apa? Sedang terbang. Terbang kemana? Ke langit, terbang menuju ketinggian. Apakah burung bisa melihat semua yang di bawahnya? Melihat dari ketinggian itu selalu lebih luas. Jadi saya tidak akan cerita burung ini, saya sedang cerita diri kita. Yuk kita pada terbang, tingkatkan kesadaran kita, melihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Itu namanya burung. Dan semoga kita hari ini bisa menemukan burung ababil. Sekaligus hari ini kita bisa menemukan gajah-gajah yang ada dalam diri kita. Lihat gajah ini. Lihat gajah itu. Badannya besar, telinganya lebar. Tapi lihat matanya. Sipit. Jadi gajah ini sebenarnya cerita tentang hawa nafsu, keinginan, ambisi. Makanya ketika kita sedang digarap oleh pikiran gelap kita tuh kayak gajah, besar, telinganya lebar, tapi sudut pandangnya sempit. Seperti biasa, saya tidak mau menceritakan gajah di belakang gajah, karena itu namanya ghibah. Saya cerita gajah di depan gajah. Paham ya? Karena kalau saya cerita gajah di belakang gajah, ghibah. Lebih mulia nanti gajah. Karena saya tidak mau ghibah, maka saya cerita gajah langsung di depan gajah. Pernah dengar ya, orang tuanya sendiri yang melahirkan, ibunya sendiri yang melahirkan, dituntut di pengadilan cuman gara-gara masalah warisan. Gajah begitu, nafsunya gede, telinganya lebar, yang didengar yang negatif terus, sudut pandangnya sempit. Pernah dengar enggak? Ada seorang ayah membunuh anaknya, gajah. Pernah dengar enggak? Ada seorang anak malu bahwa ibunya yang sudah tua, renta, bahkan dititipkan di panti asuhan. Dia senang-senang pergi kemana-mana, dia lupa sesungguhnya pada saat ibunya butuh pertolongan, itu jalan surganya dia, tapi dia tidak menempuh jalan itu. Gajah.
Dia dikasih rezeki banyak, berlimpah hartanya, hanya dikumpulkan aja, semua untuk dirinya, lupa kepada orang lain. Gajah. Ya, gajah itu sebetulnya simbolis dari manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya yang sangat besar, sehingga hawa nafsunya itu telah menggelapkan dirinya sendiri. Lihat orang yang sedang berada dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia tidak lihat apa itu ayahnya, apa itu ibunya, apa itu temannya, semua dimakan habis oleh dia. Dititipi amanah menjadi seorang penguasa, dititipi banyak berkah. Harusnya berkah itu untuk rakyat, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena dia diberi mandat oleh rakyat. Tapi dia hanya menikmati berkah itu sendiri, hanya janji-janji palsu pada saat dia butuh. Begitu nggak dibutuhkan lagi, bahkan rakyat pun dia makan. Gajah. Saya tidak mau cerita gajahnya Abrohah yang menyerang Ka'bah dulu, itu sudah selesai. Saya mau cerita gajah masa kini. Tapi pelajaran dari masa lalu cukup, karena saat itu diceritakan ada tentara gajah pimpinan Abrohah yang dihancurkan Ka'bah. Cuma Ka'bah yang dihancurkan, dan Ka'bah dihancurkan, besok bisa bikin lagi, buatan manusia kok. Tapi Ka'bah itu simbolisasi dari Baitullah. Tapi kalau Baitullah yang dihancurkan, ini masalah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, dan kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbumu, 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 kolbumu. Rumah Tuhan yang sebenarnya. Kolbu yang bersih ini kita kotori, terus dikotori dengan dendam, iri hati, fitnah, hoax. Gajah. Sekali lagi, saya tidak mau cerita gajah di belakang gajah. Biar telinga gajah yang lebar itu mendengar sekarang. Biar sudut pandang yang sempit itu diubah setelah ini menjadi luas. Makanya satu-satunya cara mengalahkan gajah adalah dengan burung ababil. Ketidaksadaran itu hanya bisa disembuhkan dengan kesadaran. Pikiran gelap, pikiran ego, selalu ingin dihargai, selalu ingin dicintai, hanya bisa disembuhkan dengan kesadaran. Hanya kesadaran yang bisa menyembuhkan semuanya. Hari ini naik kesadaran kita semua, luluh lantah tuh yang namanya gajah. Hadirin, kalau Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jangan pernah berpikir kalau Allah itu dibatasi oleh yang bernama kolbu. Karena bagaimana mungkin dia yang tak terbatas bisa dibatasi oleh itu? Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tanpa batas. Itu sekedar ilustrasi. Kalau kamu ingin kenal kepadaku, aku sudah sediakan alatnya. Alatnya adalah kolbu. Seperti ilmuwan melihat bintang pakai teropong. Hati-hati, bintang tidak ada dalam teropong, tapi teropong bisa melihat bintang. Paham? Sudah digunakan alat itu. Gara-gara alat itu tidak digunakan oleh kita, maka kita tidak pernah memberi nutrisi pada burung kita, pada kesadaran kita. Makanya burungnya tidak bisa terbang. Makanya di situ-situ saja
masalahnya pun itu saja. Dan saya sering mengkritisi, kita ini bikin masalah aja kurang kreatif, itu saja. Dan kenapa masalahnya itu saja? Karena setiap masalah datang, pesan dari masalah itu tidak tertangkap. Eta penyakit ngan nyeri sirah, cing atuh ganti penyakit nu sejen. Kenapa penyakitnya nyeri sirah? Karena setiap sakit kepala langsung minum obat penghilang sakit kepala. Bukan pesannya apa, ya Allah pesannya apa, kenapa kepala saya sakit? Oh ternyata pesannya karena segala sesuatu saya pikirin, bahkan masa depan yang belum terjadi pun saya pikirin, sehingga saya menjadi khawatir dan cemas. Itu penyebab sakit kepala saya. Kalau pesannya sudah ditangkap, percaya sama saya, tanpa minum obat penghilang sakit kepala, sembuh tuh kepalamu. Setelah itu pegang kepalamu itu, ya, aku menyesal, aku minta maaf, terima kasih. Katakan pada kepalamu, I love you, saya sangat menyayangi kamu. Keren tuh kepala, mikirnya cerdas, gak lelet. Coba aja, itu yang namanya ho'oponopono itu. Kata-katanya cuma 4 itu, ya. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Hilang tuh sakit kepala. Yang suka mual-mual di sini, coba ajak bicara tubuh ini. Terlalu sibuk pikiran kita itu ngajak bicara pada tubuh sendiri yang menemani kita sepanjang hidup pun tidak ada waktu. Mengerikan bukan? Siapa yang mengendalikan tentara gajah? Abroha bukan? Abroha bukan? Sekali lagi, saya tidak mau menceritakan Abroha tanpa menghadirkan Abroha. Mengerikan. Jadi Abroha itu yang mengendalikan siapa? Tentara gajah. Yang mengendalikan iri hati siapa? Yang mengendalikan dendam siapa? Yang mengendalikan kebencian siapa? Yang mengendalikan hawa nafsumu siapa? Tuh tentara-tentaramu itu kendalikan. Jangan sampai itu tentara menghancurkan Baitullah. Saya tanya, pinter nggak? Allah itu ada batasnya atau tanpa batas? Bagus. Kalau Allah tanpa batas, rumahnya kira-kira ada batasnya atau tanpa batas? Kalau Allah tanpa batas, berarti rumahnya pun tanpa batas. Jadi sebetulnya yang namanya rumah Allah, yang namanya Baitullah, hakikatnya ya Allah itu sendiri. Kartos? Saat kita mengotori jiwa kita, berarti kita mengotori Tuhan kita. Saat kita ragu kepada diri kita ragu kepada Allah kita. Saat kita tidak memantaskan diri kita, berarti kita tidak memantaskan Allah yang ada dalam diri kita. Dia maha kaya, dia maha gagah, dia maha luas, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Tetapi kita ragukan sifat-sifatnya. Lalu yang terjadi, hidup kita menjadi serba terbatas. Tidak pengasih, malah pilih kasih. Tidak penyayang, malah kalau mau ngasih selalu dihitung berbilang. Abroha bukan itu? Jawab dong. Abroha bukan itu? Makanya sebelum saya cerita Abroha, saya datangkan dulu Abrohanya. Kita selama ini hanya belajar sejarah. Oh dulu
Ada tentara pimpinan Abroha, tentara gajah menghancurkan Ka'bah. Kemudian datanglah burung ababil, bawa batu, satu burung bawa 3 batu. Di kaki kanan 1 batu, kaki kiri 1 batu, dan di pelatuknya 1 batu. Dan 3 batu itu yang menyerang gajah. Kalau terus-menerus pelajaran agama sampai di situ, dapatnya apa? Dapat dongeng, kita cuma pintar mendongeng. Padahal itu terjadi dalam diri kita. 3 batu. Yuk, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang harus kita saksikan 2, Allah, Rasulnya. Siapa yang menyaksikan? Diri kita. Nah, kalau diri ini sudah bisa menyaksikan Allah dan Rasulnya, sudah ketemu yang 3 itu 3 batu itu yang bisa menghancurkan Abroha. Ini Abroha sudah sampai jenggotan kayak gini, kalian biarkan? Ya Allah. Iya. Ini gajahnya sudah gede gini, ya Allah, diingat terus sama si Abroha ini. Nah, kalau sudah kayak gini, susah ngancurinnya. Paham maksud saya? Saya bicara kontekstual, saya bicara konteks. Bagaimana Quran itu sangat luar biasa. Kalau kita nangkap maknanya, itu sangat berarti untuk kehidupan kita saat ini. Yuk, dari tadi saya cerita siapa sebetulnya? Cerita siapa? Cerita siapa? Bagus, cerita saya. Itu namanya ngaji diri. Ngaji diri itu bukan ngejelek-jelekin orang. Ngaji diri itu bukan menyerang orang, bukan menyerang orang yang berbeda keyakinan kita. Nggak perlu itu. Ngaji diri itu, yuk ngaji ke dalam diri. Oh, ternyata Abrohanya saya. Ternyata gajahnya saya. Ternyata Baitullahnya ada dalam diri saya. Ternyata yang menghancurkan Baitullah itu adalah saya. Ngaku tuh Abroha. Kan kalau ngaji gini enak, tidak ada yang tersinggung, betul nggak? Karena ngajinya ke dalam, ke diri. Hasil ngajinya perubahan. Kan enak. Coba kalau ngaji kayak gini kan enak, nggak ada yang diserang pihak lain. Karena saya katakan agama itu alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Nah, selama ini kita beragama, mohon maaf, lebih banyak menyerang orang, lebih banyak keluar. Akibatnya apa? Terlalu banyak keluar, kita menjadi lupa diri, lupa pada diri sendiri. Makanya saya hadirkan gambar burung, saya hadirkan gambar gajah. Udah paham sekarang? Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Gak mungkin Allah itu hanya cerita di Quran hal yang remeh-temeh, gak mungkin. Pasti cerita hal yang penting, pasti cerita yang luar biasa dong. Bukan sekedar sejarah. Ya oke lah, sejarahnya sudah selesai, silakan saja itu kalau mau diyakini sejarahnya. Tapi saya tidak tertarik bicara itu. Masa agama itu aja? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Di mana Tuhan? Bukan Tuhan mengasih alamat sama kita, sesungguhnya aku bersamamu.
Nah sekarang Tuhanmu itu mau nggak diberdayakan dalam dirimu supaya Tuhanmu itu diizinkan bertindak terhadap tentara gajah. Tentara gajahnya di mana? Ya di situ juga, bereskan itu. Dengan apa? Menghadirkan Tuhan. Dia adalah Sang Maha Sadar. Menghadirkan Sang Maha Sadar berarti kita harus naik kesadarannya. Kita harus terbang menggunakan sayap yang diberikan Allah kepada kita. Sembuh dari penyakit buta, sembuh penyakit kulit, sembuh dari kematian kesadaran. Begitu sembuh dari 3 penyakit itu, saya pastikan Abroha dan tentara gajahnya tidak berdaya. Tidak berdaya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ketika tentara gajah dan Abroha mau melakukan tipu daya, kalau kita sudah kenal Rob kita, sudah kenal jati diri kita, sia-sia semua tipu dayanya. Sia-sia, percaya deh sama saya. Sia-sia. Ada orang marah-marah sama kita, orang yang berkesadaran. Terima kasih ya Allah telah menghadirkan orang ini untuk meningkatkan kesadaran saya. Jangan-jangan saya pernah punya utang sama orang ini, saya pernah marah-marah sama dia dan sekarang saya dimarahi. Saya tidak akan membalas kemarahan dia. Saya terima dengan setulus hati. Semoga ini adalah upaya engkau untuk menyucikan jiwaku, dan saya jadikan orang ini sebagai guru kehidupanku. Aku tidak akan membalasnya. Satu, selesai dari utang kita. Yang kedua, kita tidak menciptakan utang baru. Siapa yang mengendalikan? Kesadaran. Rabbuka, di situ ada Rabbuka, di situ ada Tuhanmu dihadirkan. Kan tidak mungkin ada satu peristiwa pun di semesta ini tanpa kehadirannya. Setuju? Tidak mungkin ada satu peristiwa pun di semesta ini tanpa keberadaannya. Setuju? Karena dia adalah Rabb al-Alamin. Dia adalah katalisator, dia adalah fasilitator. Kreatornya adalah kita sendiri. Indah nggak ayat ini? Siapa yang suka menipumu? Siapa? Orang lain? No, dirimu sendiri. Cuman saat kita menipu diri kita, kitanya tidak sadar kalau kita sedang menipu diri. Maka diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah itu, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Kan gitu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yashurun, cuman mereka nggak sadar. Dan siapa orang yang suka menipu dirinya sendiri? Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal dia bukan orang yang beriman. Jadi imannya itu cuma ngaku-ngaku, nggak ada cirinya. Capek kan? Coba ngaku-ngaku orang kaya, nggak ada cirinya, capek. Capek nggak? Iya. Mau pergi, baju nggak punya yang bagus, sewa dulu. Mau pergi, ya, mobil nggak punya yang bagus, sewa dulu. Duit buat sewanya nggak punya, pinjem dulu. Ini contoh-contoh ya, yang ngaku-ngaku itu capek. Karena harus meyakinkan orang supaya pengakuannya diaku orang. Capek. Yang kayak beneran nggak perlu begitu. Mau naik mobil, mobilnya ada. Mau pakai baju bagus, bajunya sudah ada. Coba orang kaya palsu, mau datang tamu, sewa rumah dulu. Gak punya duit, wah cari pinjaman dulu. Lalu diaku-aku ini rumah saya, dijagain sama orang, jangan sampai bocor. Wah capek. Capek kan? Nah semua yang ngaku-ngaku tuh capek. Saya tuh heran ya, banyak orang yang ngaku-ngaku beriman, apa nggak capek? Kenapa sih tidak jadi iman beneran gitu? Nabi Musa itu jujur sekali.
Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kamu tak akan sanggup melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu, ke gunungmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lalu Tuhannya bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Begitu Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa, dia menyaksikan langsung. Lalu Musa berteriak, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku datang kepadamu dan inilah awal aku beriman. Jadi Musa itu mengawali iman tepat saat Allah bertajalli di puncak kesadarannya. Itu iman baru benar, bukan ngaku-ngaku. Sekali lagi, gak capek gitu ngaku-ngaku? Capek. Daripada ngaku-ngaku lebih bagus diaku. Betul nggak? Ngaku mahasiswa padahal bukan. Pagi-pagi gaya, mana kampus? Padahal ke Ciroyom. Karena ingin dibilang oleh tetangga kalau dia mahasiswa. Capek. Maaf, orang yang ngaku beriman sholat pun capek. Kenapa? Sholat tidak merasakan apa-apa, tidak sholat tidak merasakan apa-apa. Betul nggak? Iya. Gak sholat marah-marah, habis sholat juga tetap gede amat. Betul nggak? Iya. Coba kalau di sini sudah ada kesadaran, ya, sholat itu bukan sesuatu kewajiban, tapi sholat itu betul-betul refleksi diri, kecintaan kepada dia, karena dia sudah tahu siapa yang mau dia sembah. Nabi Muhammad mengatakan, makrifat adalah modalku, akal pikiran adalah sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah kawan dekatku, dan sholat adalah hiburanku. Gitu. Kapan Nabi Muhammad merasakan sholat sebagai hiburan? Karena beliau mengawali agamanya dengan apa? Makrifat. Mengawali agamanya dengan mengenal Allah dan Rasulnya. Beres. Hadirin, saya sebetulnya sekarang bukan sedang ceramah agama. Saya sedang mengajak kita untuk sadar. Yuk kita sadar. Ceramah agama udah banyak. Saya cuma mengajak kita, yuk kita sadar, kita berpikir, kita buru-buru pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa buat orang mati. Itu adalah ajakan dari Allah agar dalam kehidupan kita ini sebelum kita mati udah pulang. Pulang tuh sekarang. Yuk pulang sekarang. Nabi Musa pulang kepada Allah pada saat beliau masih hidup. Qala subhanaka tubtu ilaika. Tubtu itu dari kata taba, ya tubuh taubatan. Taba itu artinya pulang, kembali. Dia kembali kepada Allah pada saat beliau masih hidup. Yuk pulang itu sekarang, gak usah nunggu nanti, ya sekarang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim toiron ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang banyak jumlahnya. Toiron itu burung, ababil itu banyak. Seberapa banyak sih sekarang kita butuh burung untuk menghancurkan tentara gajah pimpinan Abroha di sini? Berapa banyak? Sebanyak gajahnya. Yo, hitung gajahmu tuh ada berapa banyak. Gampang menyesali keadaan, gajah. Mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, gajah. Memikirkan hari esok yang tidak-tidak pada belum terjadi, gajah. Terikat dengan masa lalu, nyeri hati terus padahal tidak bisa diubah, susah memaafkan, susah move on. Pelajaran dalam hidupnya menghafal terus, bukan melupakan, gajah.
iri hati, ingin menghancurkan orang lain, gajah. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, membanding-bandingkan semua yang dimiliki dengan orang lain, gajah. Kahayang loba kadaek eueuh, gajah. Ini saya udah rinci ya gajahnya supaya tahu, oh gajah saya ternyata banyak. Berarti burungnya harus banyak. Eta we. Harus membanding lurus nih gajah dengan burung, ya. Sudah gajahnya banyak, gede-gede lagi. Wah. Luar biasa. Betul nggak? Terasa nggak sekarang? Terasa nggak di sini banyak gajah? Ya Allah. Wa arsala alaihim toiron. Toiron itu toir itu burung. Ababil yang banyak jumlahnya. Ababil itu banyak jumlahnya. Jadi burung ababil artinya ya burung yang banyak jumlahnya. Artinya apa? Kesadaran kita harus terus dipupuk. Karena apa? Yang mau kita kalahkan gajahnya sebanyak itu. Coba lihat ya, gajah itu lihat telinga saya kecil tetapi nggak ada penghalangnya. Kan yang mendengar itu bukan ininya, yang mendengar tuh ini yang lobangnya. Si gajah itu malah lobangnya ditutup. Sudah gitu tutupnya lebar. Dinasehatin nyerang gajah. Dengar ceramah orang lain menyalahkan, menghujat, menghina, bukan mendengarkan. Gajah sangat tertutup terhadap pandangan orang lain. Gajah. Saya pengen puas bicara gajah hari ini. Jadi ternyata kita tidak usah ke kebun binatang, tidak usah ke taman safari, jauh, mahal. Paham ya? Saya kan telinganya terbuka. Betul, telingamu terbuka, tapi kamu sangat tertutup terhadap pandangan orang lain. Kamu sangat tertutup terhadap pendapat orang lain, merasa pendapat kamu yang paling benar, ingin didengar tetapi tidak mau mendengar. Gajah. Saya khawatir gajah ini pergi ke tempat-tempat suci, ngasih pencerahan di mana-mana. Ya hasil pikirannya sendiri. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang yang mau memasangkan telinganya, mau mendengarkan perkataan orang lain dan mengikuti dari yang dikatakan orang lain yang terbaik dari yang dikatakan, ulaika hadahumullah, maka dia sudah membuka pintu hidayah. Ulaika hum ulul albab, dan dia akan jadi ulul albab, ahlul bait, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ternyata pintu hidayah itu hanya akan datang kalau kita sudah tidak lagi memiliki telinga gajah. Ayo kita buang tutupnya, kita bukakan telinga kita. Makanya telinga dibuat dua, tapi mulut dibuat satu. Artinya apa? Banyak mendengar, banyak mendengar, banyak mendengar. Itu pintu hidayah. Dan saya sampaikan apresiasi untuk para sahabat yang hadir di tempat ini, yang hadir di media sosial. Sekarang ada ribuan sahabat di YouTube, ribuan sahabat kita yang sedang mendengarkan di TikTok. Saya sampaikan selamat, karena kalian semua sudah membuka telinga. Berarti
sudah menyingkirkan telinga gajah. Semoga ini adalah titik awal untuk berhenti menjadi gajah. Tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu kerikil yang panas. Jadi si burung ababil ini ya melempari gajah-gajah itu dengan batu yang panas. Sijil, batu yang panas, kerikil yang panas. Ini bahasa ilustrasi. Artinya apa? Artinya kita harus menyediakan begitu banyak batu panas untuk apa? Melumpuhkan gajah-gajah yang mengendalikan diri kita. Jika perlu tangkap itu Abroha. Udah tahu cara menangkapnya? Nanti saya kasih tahu. Sebentar lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Biarlah gajah-gajah itu luluh lantah. Biarkan gajah-gajah itu tidak berdaya lagi, karena kesadaran kita sudah muncul. Paham ya? Oke. Baik. Jadi saya akan ajarkan sedikit supaya mengerti etimologi. Ini dari ahli tafsir nih. Jadi toiron itu artinya burung. Cerita tentang burung, lihat kajian yang tempo hari. Waktu saya menjelaskan tentang Quran surat Ali Imran ayat 49 ya, itu tidak diulang lagi karena waktu kita terbatas. Ababil itu artinya jumlahnya banyak. Sijil itu adalah batu kerikil yang sangat panas ya. Setiap burung membawa 3 buah batu. Nah ini simbolis ya, karena angka 3 itu dalam semua ajaran agama sangat penting ya, sangat penting. Kalau di Islam ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, 3. Itu 3 itu menyatakan martabat alam batin, bagaimana Allah ingin dikenal bermanifestasi. Dan 3-tiganya ada pada diri kita hadirin. Kalau kita mau menyaksikannya bisa, ada ilmunya, ada caranya. Itu ilmu yang diajarkan para nabi, para rasul. Itu ilmu tutungkusan para leluhur itu. Cari ilmu itu, cari gurunya yang bisa mengajarkan itu ya, supaya kita bisa mengalami syahadat yang sesungguhnya, bukan syahadat bersaksi tanpa menyaksikan. Karena bersaksi itu harus dimulai dengan proses menyaksikan, itu baru sah syahadatnya ya. Oke. Jadi kisah Abraha menghancurkan Ka'bah itu simbolik, itu sudah selesai. Dan ternyata proses penghancuran Ka'bah sampai sekarang masih berlangsung.